Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, stay safe masing-masing di rumah. Oke, kali ini kita akan masuk ke part yang pertama untuk pengolahan makanan internasional bagian produksi. Oke, next. Sebelumnya, jangan lupa saya ingatkan buat kamu komen di Google Classroom untuk menandakan kalau kamu hadir di pelajaran saya. Jangan lupa tulis nama lengkap, contohnya ya, Firky Eka Iswara, kemudian tulis hadir. Firky Eka Iswara hadir, seperti itu. Ya, silakan diisi di Google Classroom-nya. Kalau belum, kalau sudah, good job. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7 dan 4.7. Yang 3.7 menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian yang 4.7, kamu bisa mengolah membuat makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Daerah setempat itu maksudnya di rumah kamu, seperti itu. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dan KD itu tidak jauh berbeda. Tujuan pembelajarannya kamu bisa menganalisis sistem pengolahan makanan internasional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian kamu bisa mengolah atau membuat makanan internasional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Oke, lanjut. Materi kali ini yaitu produksi makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Lingkup materi yang akan saya bahas hari ini yang part 1 yaitu nomor 1 dan sampai nomor 3. Nomor 1 itu jenis bahan pangan, kemudian yang kedua pengertian dan karakteristik makanan internasional, kemudian yang ketiga teknik pengolahan makanan internasional. Poin yang keempat dan kelima ini akan saya bahas di bagian yang kedua atau part yang kedua mengenai jenis bahan kemas olahan makanan internasional, kemudian teknik pengemasan makanan internasional. Ini untuk yang pertama, kedua, dan ketiga saya akan bahas hari ini. Kita lanjut. Yang pertama yaitu jenis bahan pangan. Oke, jenis bahan pangan, umumnya bahan pangan itu berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan hewani. Nah, pengertiannya itu apa? Bahan pangan nabati ini adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serelia. Untuk serelia nih, yang ini dikenal juga dengan istilah sereal atau biji-bijian. Contohnya padi, jagung, gandum, seperti itu ya. Ini contoh dari serealia. Kemudian pengertian dari bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani ini adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Contohnya telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk yang kedua. Bagian yang kedua ini adalah pengertian dan karakteristik makanan internasional. Pengertian makanan internasional. Apa sih sebenarnya makanan internasional itu? Makanan internasional atau kuliner internasional adalah makanan yang sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Makanan internasional itu harus diakui oleh negara yang lain. Contohnya kalau di Indonesia itu rendang ya, di negara lain sudah diakui. Kalau rendang itu luar biasa enaknya. Kemudian makanan internasional memiliki ciri khas dari negara tersebut. Kalau rendang misalnya rempah-rempahnya, ya. Kalau misalnya
dari India juga rempah-rempahnya seperti itu. Banyak bumbu-bumbu rempah. Kalau di Cina bumbu-bumbu seperti bawang putih seperti itu khas dari sana. Oke, lanjut. Oke, untuk makanan internasional dibedakan menjadi dua jenis. Makanan internasional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu masakan kontinental, kemudian yang kedua masakan oriental. Nah, pengertiannya itu apa sih sebenarnya? Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas. Contohnya seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa lainnya. Ini disebut dengan masakan kontinental. Ini lanjutannya. Nah, makanan kontinental merupakan makanan dari benua Eropa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ini ada ciri-cirinya, silakan kalian lihat. Nah, yang pertama, Eropa Barat. Wilayahnya itu contohnya Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman ini memiliki selera makanan yang sama. Bumbu yang sering dipakai itu contohnya merica dan garam. Ya, ini untuk Eropa Barat. Kemudian Eropa Timur, wilayahnya itu seperti Cekoslovakia, Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania ini mempunyai selera makan yang menggunakan berbumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Selanjutnya, Eropa Selatan, wilayahnya seperti Italia, Portugal, Spanyol. Selera makannya pada umumnya berbumbu tajam pula, yaitu contohnya pala, lada, dan kayu manis. Kita lanjut. Nah, ini karakteristik masakan kontinental. Masakan kontinental biasanya menggunakan bumbu-bumbu instan atau bumbu-bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Bumbu yang banyak digunakan orang Eropa adalah bumbu herb, garam, dan tidak menyukai vetsin. Bumbu herb ini adalah tanaman aromatik. Contoh yang termasuk bumbu herb itu contohnya cabai, sereh, daun jeruk, daun jeruk, daun jeruk. Kemudian daun mint. Daun mint ini yang termasuk bumbu herb. Oke, selanjutnya karakteristiknya kalau di masakan kontinental, teknik pengolahannya pun simple. Biasanya mudah, ya, singkat atau cepat. Kita lanjut. Oke, makanan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Biasanya kalau di daerah Eropa, dia ada susunan menunya. Menu itu apa sih? Menu adalah suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan saja. Nah, untuk saat ini susunan menu makanan kontinental itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut appetizer atau makanan pembuka, kemudian ada yang disebut main course atau makanan utama, kemudian ada yang disebut dengan dessert atau makanan penutup. Nah, nanti ini untuk lebih detailnya di kelas 12 kita akan masuk materi ini. Nanti di kelas 12 ada. Sekalian untuk ujian praktek. Nah, jenis menu menurut macamnya. Dalam usaha makanan internasional, susunan menu akan menolong
pemesan dalam memilih makanan sesuai dengan selera dan uang yang tersedia. Menurut macamnya, menu ada yang disebut yang pertama à la carte, yang kedua table d'hôte, yang ketiga set menu, yang keempat plate du jour atau special today. Jadi kalau misalnya kamu sebagai pengusaha, kamu buka resto atau buka toko makanan ya, terutama makanan internasional ya untuk kali ini, itu ada istilah-istilahnya atau ada istilah-istilahnya ya, ada istilah-istilah macam menunya. Itu ada yang tadi saya bilang yang à la carte, table d'hôte, set menu, dan plate du jour. Seperti apa sih? Oke, kita lihat ya. Next. Nah, ini à la carte menu. Kamu bisa lihat di sini ini contohnya. Pengertiannya apa? Ini adalah suatu susunan menu di mana setiap makanan yang dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai dengan harga tersendiri. Jadi masing-masing makanannya diberi harga secara terpisah dan tersendiri. Jadi ini harga shrimp tempura berapa, vegetable tempura berapa, short rib BBQ berapa harganya. Jadi masing-masing setiap makanan itu ada harganya dan itu disebut dengan à la carte menu. Oke, kita next. Selanjutnya itu adalah table d'hôte menu. Ini seperti ini, kamu bisa lihat nih ada Indian menu, soup, salad, start, mains, rice and bread, dessert. Kemudian ada Chinese menu, ada soup, salad, start, mains, rice and noodle, dessert gitu kan. Nah ini pengertiannya itu apa? Ini adalah suatu susunan hidangan lengkap atau complete meal dengan satu harga yang pasti. Jumlah hidangan biasanya terbatas dan terdiri dari beberapa kelompok hidangan atau course. Kalau kamu ke restoran atau ke tempat makan, kemudian dia ada menu lengkap dari makanan pembuka sampai makanan penutup, kemudian ada paket-paketnya. Nah, itu disebut table d'hôte menu. Kalau yang tadi, yang satuan, ini yang umum dan sering digunakan itu à la carte menu, ya. Kemudian ini kalau misalnya yang bentuknya paket dari menu dari menu pembuka sampai penutup, ini tuh disebut table d'hôte menu. Oke, kita next. Kemudian ada set menu atau special party menu. Ini bisa juga disebut dengan special party menu. Kamu bisa lihat contohnya seperti ini, ya. Nah, ini merupakan menu pilihan yang biasanya diadakan pada pesta atau banquet. Ya, pada hakikatnya table d'hôte menu perbedaannya hanyalah pada tujuan menu tersebut. Jadi ini sebenarnya ini mirip sama yang tadi, yang table d'hôte menu. Ya, mirip atau sama. Bedanya ini hanya pada tujuan menunya. Ya, kalau misalnya yang special party menu ini biasanya untuk seperti pernikahan tujuannya ya. Kemudian pesta ulang tahun atau acara-acara kantor gitu ya. Seperti itu. Ya, ini bedanya di tujuannya. Atau misalnya wisuda, syukuran wisuda, dan lain sebagainya. Ini beda di tujuannya aja. Oke, kita next. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah plate du jour atau biasa disebut dengan special today. Ya, kamu bisa lihat nih seperti ini. Saturday, traditional, special, like gitu kan. Nah, ini tuh apa sih pengertiannya? Bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Oke, kalau plate du jour atau special today ini adalah menu yang disediakan oleh restoran sebagai menu istimewa pada hari itu. Jenis hidangan tidak tercantum dalam daftar menu setiap harinya. Jadi misalnya Saturday
oh makanan yang spesialnya tuh ini ya, atau diskonnya tuh ini ya, ini. Kalau kamu ke Pizza Hut atau KFC misalnya hari Jumat, khusus hari Jumat, spesial makanannya tuh apa? Nah, itu disebut dengan plate de jour atau special today, gitu ya. Nah, hal ini bertujuan untuk menimbulkan suasana baru atau dan menghilangkan rasa kebosanan tamu terhadap menu-menu yang ada. Dia di luar menu yang biasanya. Jadi special today atau plate du jour seperti itu, ya. Oke, next. Sekarang masuk ke masakan oriental, ya. Masakan oriental ini merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia. Misalnya Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Kemudian, masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasa. Karena masakan oriental itu selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, dan angcu. Kemudian bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Diulek lah gitu kan, blender dan lain sebagainya. Kemudian masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Ini karakteristik dari masakan oriental. Nah, kemudian masakan oriental itu cukup bervariatif dalam penggunaan bahan makanan dari mulai sayur-sayurannya, daging-dagingannya, seperti daging sapi, daging ayam, serta berbagai seafood yang diolah baik dibakar ataupun digoreng. Dalam makanan oriental itu sendiri, itu tidak dikenal dengan susunan menu. Biasanya tidak dikenal dengan susunan menu ya. Tapi untuk beberapa kebelakangan ini sudah ada. Umumnya di beberapa negara itu tidak ada susunan menunya. Tapi beberapa belakangan kali ini karena sudah mulai modern dikombinasikan dengan makanan Eropa biasanya ya sudah agak ke barat-baratan itu sudah ada susunan menunya. Seperti itu. Ya, penyajian menu berdiri sendiri karena belum ada standarisasi susunan menunya. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu kali makan itu nggak harus complete meal ya, nggak harus dari makanan pembuka, kemudian makanan utama atau inti, kemudian makanan penutup atau dessert gitu ya. Nah, ini ciri khas dari masakan oriental. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke yang ketiga, teknik pengolahan makanan internasional. Teknik pengolahan itu apa sih? Pengolahan makanan adalah sebuah proses penerapan panas pada bahan makanan untuk tujuan tertentu agar makanan menjadi masak atau matang. Pengolahan makanan internasional adalah mengolah atau memasak makanan dengan bahan, teknik, penyajian, dan menu berasal dari negara-negara di dunia. Ada beberapa teknik yang diperlukan untuk mengolah makanan agar dihasilkan suatu produk makanan dengan cita rasa yang sesuai dengan harapan yang kita mau. Oke, teknik pengolahan makanan internasional ini sendiri itu terbagi menjadi 4. Sebentar. Yang pertama, ini adalah teknik pengolahan saat persiapan bahan. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan dengan pemanasan kering. Kemudian yang ketiga, teknik pengolahan dengan pemanasan basah. Yang keempat, teknik pengolahan saat hidangan sudah siap. Oke, yang pertama teknik pengolahan saat persiapan bahan itu ada menimbang. Sebelumnya bahan-bahan ditimbang terlebih dahulu berapa gram, ukurannya berapa, kemudian dicuci, dipotong, memotong, mencuci, memotong, menimbang. Pertama menimbang, mencuci, memotong, selanjutnya menggiling,
Ya, menggiling ini apa pengertiannya? Menggiling adalah melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan batu giling. Atau bisa juga melumatkan dengan mesin giling. Ini contohnya kopi. Atau bisa juga mengupas kulit dengan mesin penggiling. Ini contohnya padi. Kemudian teknik saat persiapan yang lainnya itu adalah mengocok atau memukul, beating istilahnya. Ialah ini memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat kolomben. Kolomben ini adalah untuk membuat bolu jadi empuk. Karena udara itulah maka makanan akan mengembang ya di bolu contohnya. Kemudian memanir atau coating yaitu memberi lapisan tepung yang kering pada masakan sebelum digoreng. Dilapisi tepung itu disebut memanir atau coating. Maksudnya untuk memperoleh hasil kering dan berwarna kuning berwarna kuning kemerah-merahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk memanir adalah bahan makanan yang akan dipanir seperti tepung panir, putih telur, dan minyak goreng panas. Nah, cara memanir ini sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu panir tunggal dan panir ganda. Panir tunggal itu hanya sekali aja dicelupin di tepung panirnya. Kalau panir ganda itu 2 kali. Ya, jadi setelah dicelupin telur, panir, terus dimasukin lagi di tepungnya 2 kali. Kalau panir ganda 2 kali, yang panir tunggal itu hanya sekali aja. Kemudian ada juga istilah memarinir atau marinating. Ini tuh apa? Ialah membiarkan daging, ikan, atau sayuran beberapa waktu dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk, atau air cuka, ditambah dengan bumbu-bumbu seperti garam, lada, bawang merah, daun laurir, cengkeh, minyak, dan gula. Tujuan memarinir ini adalah supaya daging menjadi lunak, sedap, dan tidak lekas busuk. Kalau untuk sayuran, ini tujuannya supaya rasanya tidak hambar. Kemudian ada yang disebut dengan tekniknya memfilir atau making fillet. Ialah menyayat daging sapi, unggas atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Jadi tulangnya dibuang, durinya dibuang. Nah, potongan itu sendiri disebut dengan fillet yang dapat direbus atau digoreng. Jadi tekniknya itu namanya memfilir. Ya, tekniknya memfilir. Hasilnya itu disebutnya fillet, daging fillet seperti itu. Oke, sekarang yang kedua itu teknik memasak dengan pemanasan, teknik memasak dengan pemanasan kering. Yang pertama itu memanggang atau baking dan roasting. Ini memanaskan dengan udara panas dan kering di sekelilingnya, biasanya di dalam oven. Contohnya itu ayam, kalkun, kambing ya dipanggang. Kemudian menggoreng dalam minyak banyak atau istilahnya itu deep frying. Contohnya itu keripik kentang, ayam goreng, pisang goreng. Contoh makanan ini seperti ini nih gambarnya. Kira-kira. Kemudian teknik memasak lagi yang lanjutannya. Ini menggoreng dengan wajan dangkal atau minyak dangkal. Disebutnya shallow frying atau pan frying. Teknik ini biasanya digunakan untuk menggoreng potongan daging, ikan, telur, dan beberapa gorengan lain dengan api kecil sehingga makanan matang merata. Ya, jadi minyaknya tidak terlalu banyak seperti ini. Kalau tadi kan sampai berendam, kalau ini tidak. Kemudian, oke, selanjutnya memasak dengan sedikit minyak atau biasa disebut orang-orang tuh nyebutnya saut atau menumis. Nah, ini berbagai bahan makan lain juga bisa diolah dengan saut atau menumis ini, mulai dari sayuran lunak, jamur, seafood ataupun daging ya. Ini tumis atau istilahnya tuh saut. Oke, lanjut. Oke, sekarang masuk ke yang ketiga, teknik memasak dengan pemanasan basah. Yang pertama, perebusan atau istilahnya itu boiling. Ini memasak dengan cara
pencelupan semua bahan dalam air atau kaldu mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius sampai matang. Teknik boiling ini biasa dilakukan saat masak indomie atau sayur. Kemudian blanching. Blanching ini memasak dengan cara mencelupkan makanan dalam air mendidih dalam waktu pendek atau sebentar. Jadi sekitar 10 atau 15 menit gak lama. Tujuannya Tujuan utama dari blanching ialah menonaktifkan enzim dalam bahan pangan. Blanching ya pada umumnya ini dilakukan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan yang akan dikalengkan atau dikeringkan. Yang akan dimasukin ke dalam kaleng. Kemudian simmering. Ya, ini memasak dengan mendidih secara perlahan-lahan. Simmering ini butuh waktu yang lebih lama dibandingkan boiling. Hasilnya akan membuat kuahnya jadi lebih wangi dan mantap. Karena bumbu serta bahan-bahan yang direbus itu lebih lama, teknik simmering ini biasanya tuh digunakan untuk makanan membuat kaldu, misalnya soto, rawon, dan yang lainnya. Kemudian braising. Ini adalah memasak dengan sedikit air dan tertutup rapat. Braising mirip dengan stewing. Ya, bedanya kalau misalnya di braising, dagingnya yang mau di set up biasanya dimerit dulu atau direndam dulu. Contohnya itu iga sapi. Oke, lanjut. Kemudian ini ada setup atau stewing. Ini adalah memasak makanan secara perlahan, itu sekitar 95 sampai 99 derajat Celcius dengan sedikit air dan dihidangkan dengan air rebusannya. Proses stewing ini sendiri itu sering juga disebut dengan menyetup atau menyemur. Caranya yang biasa dipakai bukanlah air melainkan kaldu, santan, susu atau bumbu kental ya yang sebelumnya sudah ditumis. Contohnya itu opor ayam, semur atau rendang. Jadi dia itu kuahnya, airnya itu pakai cairan yang biasa dipakai kaldu, santan, susu gitu kan atau bumbu tumisannya langsung. Kemudian merebus atau poaching ini memasak dalam cairan dengan suhu antara 71 sampai 82 derajat Celcius. Hampir mirip boiling, tapi teknik poaching ini dimasak dengan api sedang dan perlahan. Ya, kalau boiling apinya cukup besar, kalau misalnya ini dimasak dengan api sedang dan perlahan. Contohnya itu poached egg, telur yang setengah matang. Kemudian mengukus atau steaming, ini memasak bahan makanan dengan uap air panas atau mendidih. Biasanya makanan ini di steam atau itu contohnya ya, contoh makanannya itu seperti bolu kukus, siomay, dimsum atau ikan. Ini contoh makanan yang dikukus atau di steaming. Selanjutnya, nah, ini yang terakhir teknik pengolahan makanan saat sudah siap hidang. Ya. Yang pertama itu mendinginkan atau chilling. Ini adalah membiarkan makanan untuk sementara waktu atau bisa juga mendiamkan makanan untuk sementara waktu di dalam lemari pendingin sampai mencapai suhu dingin yang diinginkan. Mendinginkan dapat pula dilakukan dengan potongan-potongan es, batu, atau air es. Kemudian yang kedua, menghidangkan atau serving ialah cara menghidangkan makanan yang sudah matang. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah tugas LK2 yang sebelumnya itu ada LK1, sekarang LK kedua yang 3.7, latihan kerja siswa yang kedua. Yang pertama, saya minta kamu carilah informasi di internet masing-masing 5 macam makanan kontinental. Kan tadi ada 2 jenis ya, ada kontinental sama oriental. Nah, masing-masing kamu cari 5 makanannya, 5 macam makanannya. Kontinental 5, yang oriental juga 5. Jadi, setiap makanan dengan negara yang berbeda. Ada 10 makanan, 10 negara berarti ya. Kemudian, tuliskan nama makanan, asal negara, bahan yang digunakan, bumbu yang digunakan, dan teknik pengolahannya. Sertakan gambar makanan tersebut.
kerjakan dalam LK2, sudah ada format di dalam Word. Jadi silakan cek di Google Classroom masing-masing. Saya sudah taruh di Google Classroom. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sudah, simpan dengan nama file, nama underscore kelas underscore pengolahan. Contohnya Firki Eka Iswara underscore 11 IPA 2 underscore pengolahan. Kalau sudah dikerjakan, sudah dirubah nama filenya, kamu langsung upload di Google Classroom dalam bentuk Word atau PDF. Jangan lupa klik turn in atau serahkan. Nah, kalau kamu seandainya kesulitan buat tugasnya dalam bentuk Word, terus kamu pengen tulis di kertas, tulis tangan, silakan. Kalau bisa, nanti silakan kamu konfirmasi ke saya, enaknya gimana ya. Terus kamu buat gambarnya gimana? Untuk gambarnya, silakan di print terus kamu tempel di situ. Ya, kalau seandainya ada kesulitan, silakan dikomunikasikan ke saya, kamu bisa WA ke saya. Warning, peringatan, ini dilarang keras kalau seandainya kamu copy paste punya temennya. Nanti kalau seandainya seperti itu, nilainya langsung saya kasih 0. Gitu ya. Oke, next. Perhatian, untuk pembuatan produk ini ada informasi ya. Yang pertama, pengolahan dan produksi akan tetap terlaksana. Kemudian yang kedua, diputuskan untuk membuatnya itu individu dan tidak kelompok. Kemudian yang ketiga, produk boleh sama, boleh juga produk berbeda dengan yang dipresentasikan. Dengan tujuan ya, ini tidak memberatkan siswa dan lebih memudahkan kamu. Kemudian, produk itu tetap dikombinasikan antara makanan internasional dan makanan tradisional. Jadi bukan minuman, tetap dikombinasikan. Ya. Jadi kamu kalaupun mau pakai bahan yang ada di rumah, silakan cari ide-ide yang sekiranya tidak memberatkan kamu terus kamu mudah buatnya. Individu. Kalau kerepotan silakan bantu orang tua, minta bantuan orang tua atau sepupu atau adik kakak yang ada di rumah. Kemudian pengolahan dan produksi akan dimulai dilaksanakannya itu pekan depan. Setelah materi KD 3.7 ini selesai. Setelah part 2 itu sudah selesai semuanya. Seperti itu. Ya. Oke, di sini ada quotes dari saya ya. Don't stop until you're proud. Kamu jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha sampai kamu bangga dengan diri kamu sendiri. Oke? Terima kasih. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau kasih contoh sebentar. Contoh tugasnya itu seperti apa ya? Hampir aja lupa. Contoh tugasnya sebentar. Oke, ini. Ini kamu bisa lihat di sini. Ini adalah contoh tugasnya. Saya coba zoom. Ya, nanti ada formatnya seperti ini, kamu tinggal dipindahkan saja. Ya, kamu tulis nama kamu dulu, kemudian kelasnya. Ini yang jenis makanan kontinental, 5 makanan, 5 negara, terus yang oriental, 5 makanan, 5 negara. Seperti itu. Ya, silakan kamu buat, simpan dengan formatnya seperti ini, jangan lupa di turn in. Seperti itu, ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, jangan lupa tugasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!